Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita tentang himpunan putusan tarjih, masih dalam kitab Thaharah, kitab bersuci. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang mandi atau kitabul ghusl. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi karena sesuatu yang mengharuskan kita bersuci dengan mandi besar. Nah, bagaimana tata cara mandi menurut putusan tarjih? Ada 15 putusan. 5 putusan menyangkut sebab-sebab mandi itu. Kemudian 10 putusan berkaitan dengan tata caranya. Jadi mandi dalam putusan tarjih itu dibagi menjadi 2, sebanyak 15 putusan. 5 putusan adalah sebab-sebab mandi, kemudian 10 putusan berikutnya adalah berkaitan dengan tata cara. Mari kita lihat satu persatu. Pada putusan nomor 31, karena berlanjut dari putusan tentang hadas 1 bulan yang lalu yang kita bahas, idza ajnabta bi khurujil mani, apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan mani, au iltiqa'il khitanain, atau bertemunya kedua persunatan, ya, hubungan suami istri. Kemudian au aradta hudurul jum'ah, atau Anda hendak menghadiri sholat Jumat. Au naqaiti minal haid, atau baru selesai dari haid, baru suci atau bersih dari haid. Kemudian yang 35 awin nifas dan nifas. Jadi menurut putusan tadi ada 5 hal yang mengharuskan mandi. Junub, yaitu keluarnya mani, ini bisa jadi karena mimpi. Kemudian karena hubungan suami istri, baik keluar maupun tidak keluar, wajib mandi. Kemudian ketika akan menghadiri sholat Jumat, ketika selesai dari haid bagi wanita, atau selesai dari nifas. Ya, ini 5 hal yang menjadi sebab-sebab mandi. Kemudian bagaimana tata caranya? Ada 10 putusan berikutnya, mulai dari putusan 36. Faltaghtasil wabda bil ghusli yadaika, maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tangan. Jadi memulai mandi itu dengan membasuh kedua telapak tangan. Mukhlishan niyataka lillah, sambil meniatkan perbuatan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa ghsil farjaka bishimalika wadlubha fil ardi aw ma yakumu maqamah.
Lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu, dan gosoklah tanganmu dengan tanah atau apa yang menjadi gantinya, misalnya sabun ya. Karena umumnya kamar mandi sekarang kan sudah berlantai, jadi untuk langsung ke tanah sudah jarang ditemukan ya. Sehingga pengganti tanah itu adalah sabun. Tsumma tawaddu kama taqaddama. Tsumma khuzil ma. Kemudian berwudulah sebagaimana pernah disampaikan dulu, tapi kita mulai dari kemarin Mashul Hufain. Sebenarnya sebelum Mashul Hufain itu ada berwudu, tapi karena berwudu ini sudah umum, kita akhirkan pembahasannya. Tsumma khudhil ma wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri. Kemudian ambillah air, kemudian masukkan jari-jarimu pada pangkal rambut, bisyai'in minat tib, dengan sedikit wangi-wangian. Jadi setelah mencuci kedua tangan sambil berniat, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan mencuci tangan itu, kemudian berwudu, selesai berwudu mengambil air dengan telapak tangan, kemudian jari-jari itu dimasukkan ke pangkal rambut dan boleh dicampur dengan wangi-wangian. Dalam hal ini kita menyebutnya sampo. Ba'da naqdihi, setelah dilepaskan rambutnya. Maksudnya setelah dilepaskan rambutnya ini adalah ikatan rambut. Khususnya bagi perempuan, tidak boleh mandi besar dalam keadaan rambutnya terikat atau ada aksesoris di rambutnya. Misalnya roll atau bandu atau apalah yang menjadi pengikat rambut. Jadi harus dilepas. Kemudian wabda bisyakil aiman, mulailah dengan yang bagian kanan. Jadi Nabi senang bersuci dengan yang bagian kanan. Tsumma afriqil ma ala ra'sika thalatha, tsumma afdil ma ala sa'iri jasadika. Kemudian tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali. Jadi setelah menggosok-gosok pangkal rambut tadi, maka dibersihkan dengan 3 kali tuangan air. Lalu ratakanlah atas badanmu semua, baru kemudian mandi ke seluruh badan. Ma'adalki, yang disertai dengan digosok. Bitaqdimi al-yumna al-yusra, kemudian basuhlah atau cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir, wala tusrif fi isti'malil ma', dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, jadi inilah putusan tarjih tentang mandi. Ada bahasa Arabnya dan ada terjemahannya. Baik, sekarang kita beralih pada dalil-dalil dari 15 putusan itu, yang dimulai dari putusan 31. Dalil putusan 31 ini paling banyak, ini dalilnya. Dalil Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau Anda junub maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ini dalil secara umum, belum menyebutkan tata cara. Ya, hanya memerintahkan mandi ketika kondisi junub. Kemudian berdasarkan hadis, wali hadis innamal ma'u minal ma', dan hadis sesungguhnya air itu dari air. Artinya air yang keluar dari tubuh seseorang berupa mani ya, atau haid ya, maka itu harus kemudian dicuci setelah itu dengan air. Itu maksudnya. Kemudian dari hadis berikutnya,
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madza'an fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fil madiyil wudu wa fil madiyil ghusl. Dari Ali bin Abi Thalib, adalah aku orang yang sering mengeluarkan madi. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, maka jawabnya, kalau keluar madi harus berwudu, jadi tidak perlu mandi. Tapi kalau keluar mani maka harus mandi. Nah, jadi itu yang membedakan tata cara membersihkan madi dengan mani. Kalau madi itu sesuatu yang keluar agak mirip dengan mani, ya, tapi tidak terlalu kental seperti mani dan keluarnya tidak karena syahwat. Kemudian dari hadis yang lain, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq, fahal 'alal mar'atil ghuslu idza talamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu atau tidak sungkan dari suatu kebenaran. Apakah wajib mandi bagi seorang wanita kalau dia bermimpi? Kata Nabi dari pertanyaan tadi, ya, kalau wanita tersebut melihat cairan, artinya keluarnya mani. Jadi kalau orang bermimpi tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi, walaupun mimpinya mimpi yang sifatnya dewasa, ya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang keluar dan tidak merasakan mimpinya, maka wajib mandi. Kemudian dari putusan 32 dan 33 berkaitan dengan sebab yang mengharuskan mandi tadi, ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl. Apabila seseorang bersetubuh, ya, maka wajiblah mandi. Jadi hadisnya sebenarnya pakai bahasa kiasan, ya. Kalau seseorang laki-laki berdiri di 4 pertemuan wanita, ya, maka kemudian dia berjuang di atasnya, maka wajib mandi. Maksudnya itu bersetubuh, bahasa pendeknya. Di bahasa hadisnya seperti itu. Kemudian dari putusan 33, di hadis Ibnu Umar inda Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum ayyatiyal jum'ah falyabtasil. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, apabila salah seorang dari kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Jadi ini dari putusan 33. Kemudian dari putusan 34, ya. Lima dalla ala wujubihima nassul Qur'an wala takrahuhunna hatta yatrunna fa idza tatahharna ila akhir ayat. Jadi seorang wanita yang selesai dari haid, ya, dilarang kepada suaminya untuk bercampur, untuk mendekatinya sampai istrinya tersebut bersuci. Maksudnya di sini mandi, ya. Dan janganlah kamu mendekati istri yang sedang haid sehingga bersuci. Dan apabila sudah bersuci baru dibolehkan. Artinya dia harus mandi. Kemudian dari putusan 35, wali hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Fatimah binta Abi Hubais kanat tustahadu wa sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika 'irqun wa laysat bil haidh fa idza aqbalti al haidh fada'i as-salat wa idza adbarti faqtasili wa sholli. Berdasarkan hadis, ketika Fatimah bintu Abi Hubais mengalami istihadah, ya.
Maka bertanyalah dia kepada Rasulullah. Kata Nabi, dzalika airun, itu darah penyakit, bukan haid. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan hukum haid. Apabila Anda berhaid, maka tinggalkan sholat, dan kalau selesai maka mandilah, ya, lalu sholatlah. Artinya tidak boleh seorang wanita yang sudah selesai dari haid kemudian sholat langsung, harus mandi dulu baru kemudian dia sholat. Kemudian berkaitan dengan dalil putusan 36, 42, 44, ini karena hadisnya sama makanya disatukan, yaitu berkaitan dengan perbuatan atau tata cara mandi tadi. Kana idza ittasala minal janabah yabda fa yaghsil yadayhi thumma yafrigu bi yaminihi ala shimalihi fa yaghtasilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah thumma ya'khudhul ma' wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli syari hatta idza ra'a qad istabra'a hafana 'ala ra'sihi salasa hafanat thumma afadha 'ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Jadi hadis ini cukup panjang menjelaskan tata cara mandi. Ini hadisnya dari Aisyah, ya. Karena yang mengetahui sampai privasi Nabi itu ya istri beliau. Karena itu hadis-hadis yang bersifat privasi seperti mandi ini umumnya berasal dari Ibunda Aisyah. Di sini dikatakan adalah Nabi kalau mandi karena junub, ya, maka beliau mulai membasuh kedua tangannya. Jadi putusan pertama tadi, ya. Kemudian menuangkan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya. Jadi mencuci kemaluan menggunakan tangan kiri, walaupun pengambilan airnya pakai tangan kanan dulu, kemudian dialihkan ke tangan kiri. Lalu berwudu sebagaimana beliau wudu untuk sholat. Tapi dalam hadis tadi, dalam putusan tadi, dicuci dulu tangannya sebelum berwudu. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jari di pangkal rambut, sehingga apabila dia merasa sudah merata, jadi keseluruhan rambut ini sudah kena air yang boleh diberi wangi-wangian itu, sampo, sudah rata ke seluruh rambut yang ada di kepala, ia siramkan air untuk kepalanya 3 tuangan. Jadi dibersihkan bekas samponya itu 3 kali. Bagaimana kalau samponya masih ada setelah 3 kali? Nanti kan ada mandi secara keseluruhan. Pokoknya menuangkan air ke atas kepala itu harus 3 kali dulu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena Nabi melakukan 3 kali. Lalu meratakan ke seluruh badannya, nah baru mandi secara keseluruhan. Kemudian terakhir membasuh kedua kakinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini ada bagian-bagian tata cara mandi. Disebutkan pertama mencuci kedua tangan atau telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian berwudu, kemudian memasukkan jari-jari ke pangkal rambut setelah mengambil air yang boleh dicampur dengan sampo. Kemudian di rambut itu dituangkan air 3 tuangan 3 kali. Kemudian setelah itu mandi secara keseluruhan, mulai dari yang kanan kemudian kiri, dan setelah selesai semua dengan digosok, ya, baru kemudian mencuci kedua kaki. Nah, kira-kira mandinya Bapak Ibu seperti itu atau mirip dengan itu? Ya, mudah-mudahan seperti itu, ya. Kemudian dari putusan nomor 37, innamal a'malu binniyat al-mutaqaddim. Jelas ini berkaitan dengan niat. Kemudian dari putusan 38, hadisnya Maimunah, thumma afraqa ala farjihi wa ghasala bi shimalihi thumma daraba bihi ma'al ardh
wa fi riwayatin famasaha biturab. Berdasarkan hadis dari Maimunah pada Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian Nabi menuangkan air pada kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya, lalu digosokkan tangannya pada tanah, ya. Dan dalam riwayat lain, maka ia mengusap tangannya dengan tanah setelah mencuci kemaluan. Nah sekarang karena maka ada penggantinya, itu sabun. Kemudian dari putusan 39, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilal wa akhadha bi kaffihi wa da'a bi syaqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar thumma akhadha bi kaffaihi wa qala bihima ala ra'sihi, akhrajahu Syaikhan. Berdasarkan hadis Aisyah, jika Nabi mandi karena janabah, beliau minta suatu wadah seperti ember. Lalu beliau mengambil air dengan telapak tangannya dan memulai dari sisi kepalanya yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri. Lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya, maka ia membasuh kepalanya dengan keduanya. Ini berkaitan dengan cara membersihkan kepala, yang mendahulukan yang kanan. Kemudian dalil lain masih putusan nomor 39, an Aisyah anna Asma sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid, bahwa Asma, yaitu adik dari Bunda Aisyah ini, pernah bertanya kepada Nabi tentang bagaimana bersucinya orang haid. Maka Nabi mengatakan, ta'khudhu ihdahunna, apa ini? Ma'aha wa sidrataha wa tutahhir wa tuhsinut tuhur. Ambillah air dan daun bidara, lalu mandilah dengan sebaik-baiknya. Jadi daun bidara dianggap penggantinya adalah sabun. Kemudian tusabbu ala ra'siha wa tudlikuhu dalkan syadidan. Lalu curahkan air lagi dari atas kepala dan gosok dengan sebaik-baiknya, sehingga hatta tablugha syu'unu ra'siha, sampai kemudian ke dasar kepala. Tsumma tusabbu 'alaiha ma, kemudian dicurahkan air atau dituangkan air lagi ke atas kepala. Tsumma ta'khudhu fursata mumassakah wa tutahhar biha. Kemudian ambil sepotong kapas kain yang diberi minyak kasturi, lalu usaplah dengan kain itu, dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan tata cara mandi orang haid. Ya, ada secara khusus penjelasannya dari Nabi ketika Asma bertanya kepada beliau. Namun secara umum tata caranya adalah sama. Hanya saja untuk wanita ada pembersihan darah di area sekitar kemaluan, itu menggunakan kapas. Kemudian yang terakhir putusan 40, 41, 43 dan 45. 42-nya tadi sudah, berkaitan dengan masih tata cara, ya. Li hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha wa kanat haidan umqudi sya'rati wa bitasiri. Ketika Ibunda Aisyah selesai dari haid dan akan mandi, ya, maka Nabi mengatakan, lepaskanlah rambutmu dan mandilah. Maksudnya lepaskan rambut ini, lepaskan seluruh ikatan. Ya, ikatan yang ada di rambut harus dilepas, baru kemudian mandi. Kemudian mendahulukan yang kanan, hadisnya ada pada putusan nomor 15. Ya, tidak ada di rangkaian mandi ini, tapi ada di putusan 15 tentang berwudu, bahwa Nabi suka mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam menyisir rambut, dan dalam memakai alas kaki, mendahulukan yang kanan.
Kemudian di ifadati ibaratil ayat bitatahur allati tazidu ala musamma al-ghusl. Karena arti kata tatahur dalam surat Al-Maidah ayat 6 menegaskan arti lebih daripada mandi biasa ialah dengan gosok, ya, dengan menggosok. Jadi lebih sempurna ketika mandi besar. Yang terakhir, 5 rawa Anas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawadda bil mud. Dan hadis beliau tentang mendahulukan yang kanan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas adalah Nabi SAW mandi dengan 1 sok sampai 5 mud dan wudu dengan 1 mud. Ukuran 1 mud itu ukuran 1 tangan orang dewasa, kemudian dituangkan air di dalamnya, itu 1 mud. Karena itu bayar zakat fitrah 3-4 mud, ya, 1 sok, ya. Tapi kalau bayar orang yang fidyah, ya, tidak kuat puasa kan bayar fidyah, itu cukup 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok, berarti 4 mud baru mencapai 1 sok. Nah, mandi Nabi menggunakan air mandi itu kadang-kadang cukup 1 sok, ya. Betapa iritnya Nabi menggunakan air, kadang-kadang juga 5 mud, ya, sampai 5 mud, ya. Sedangkan beliau berwudu hanya 1 mud saja. Kira-kira kalau 1 mud mungkin 1 gelas ini, ya. Ya kan ada itu, ya, video berwudu dengan 1 gelas air aqua cukup. Jadi ini namanya putusan yang terakhir, putusan 45, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi putusan tarjih berkaitan dengan tata cara mandi dan apa yang mengharuskan kita mandi. Terus selanjutnya barangkali kita sharing, kita diskusi berkaitan dengan ini, atau kita perlebar, silakan, tentang persoalan keseharian yang kita katakanlah temukan di sehari-hari. Silakan kita coba diskusikan bersama. Kira-kira itu, monggo kalau ada. Ya. Dari sana dulu, setelah itu sana. Ya. Apa itu bahwa semua kegiatan itu ini kan ada doanya. Ya. Hanya lebih banyak tahu di mana tempatnya doa. Pada waktu doa mandi itu, apakah kita misal telanjang bulat atau bagaimana? Karena kan secara bagaimana ya kalau kita itu berdoa pada kita itu kan minta pada Allah ataupun niatnya pada Allah. Ya. Terima kasih. Tidak ditemukan doa, ya, mengawali mandi ataupun mengawali wudu, ya. Tapi karena perbuatan baik bolehlah, ya, Bismillah saja, mengawali suatu perbuatan dengan Bismillah. Tapi itu dalilnya umum, tidak dalil khusus mandi. Tidak ada doa tertentu memulai mandi, dan tidak ada doa tertentu mengakhiri mandi. Kalau mengakhiri wudu ada doanya, mengawali wudu tidak ada doanya, cukup membaca Bismillah saja. Nah, bagaimana kemudian kita dalam keadaan telanjang kalau berdoa atau baca Bismillah? Ya, memang tuntunannya seperti itu. Tapi cukup baca dalam hati, tidak perlu dilapaskan, ya. Kalau kita berwudu dalam kamar mandi, maka nanti doa setelah wudu dilakukan di luar setelah kita keluar dari kamar mandi. Jadi sekali lagi tidak ada doa tertentu, doa khusus mengawali maupun mengakhiri mandi besar. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memulai dengan membatin dalam hati Bismillah gitu, karena ini suatu perbuatan baik dan dalam hadis yang bersifat umum,
dianjurkan untuk mengawali suatu perbuatan baik dengan Bismillah. Karena berada di kamar mandi, maka cukup di dalam hati. Allah. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sudah ditanyakan oleh Bapak ini. Tadi di pikiran saya, Rasul biasa mandi itu pakai basahan, kain basahan itu saja. Kemudian yang kedua, masalah berlebihan dalam menggunakan air. Kita sudah biasa mandi di kamar mandi itu cepet-cepet gitu. Yang jadi ukuran untuk kita secara seperti apa? Begitu. Iya. Mungkin Nabi tidak mewajibkan harus sejumlah air yang digunakan oleh Nabi. Itu hanya sifatnya anjuran. Betapa air itu dalam kehidupan manusia sangat penting. Dan dalam hadis lain Nabi menegaskan ada setan khusus yang menggoda hamba-hamba Allah untuk banyak-banyak menggunakan air sehingga masuk kategori terzim, karena sudah berlebihannya yang melewati kemanfaatannya atau kebutuhannya. Setannya namanya walhan. Hal ini Nabi sampaikan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau kita wudunya di sungai atau wudunya di laut, kan airnya melimpah, apakah tetap harus tidak israf, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Kata Nabi, ya, walaupun kalian berwudu di sungai sekalipun atau berwudu di laut yang melimpah airnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan air, ya, kebutuhan akan air. Bahkan Muhammadiyah punya buku fikih air, ya. Karena air ini kan hajat hidup yang selalu harus ada, ya. Bayangkan kalau tidak ada air. Karena menurut informasi di sumber berantas itu sudah menipis airnya karena sudah diambil oleh aqua, gitu. Ya, wallahu a'lam, gitu. Yang pasti bahwa Nabi menganjurkan kita, bukan mewajibkan, supaya agak irit dalam penggunaan air, walaupun air yang ada itu melimpah. Nah, kalau seandainya Nabi mewajibkan, wah, berdosa sekali orang yang banyak menggunakan air. Jadi itu sifatnya anjurannya. Contoh Nabi bahwa pernah berwudu Nabi 1 mud, ya, dan pernah mandi 4 mud sampai 5 mud, 1 sok sampai 5 mud. 1 sok berapa mud tadi? 4 mud. 1 sok itu pengeluaran zakat fitrah. Kalau 1 mud bayar fidyah. Kira-kira seperti itu. Allah. Yang ini yang pakai apa namanya kain. Oh ya. Ya, secara adab, walaupun kita berada di tempat tertutup, ya, tetap menggunakan, ya, bagi yang berkenan secara adab, ya. Tapi karena sudah ada di tempat yang tertutup, maka sebenarnya sudah menutup aurat, ya, kecuali mandinya di tempat terbuka seperti di sungai atau di laut, ya, maka itu wajib menggunakan basahan. Jadi kalau mandinya sudah di tempat tertutup, hanya sifatnya anjuran saja, etika, sehingga tetap menggunakan basahan walaupun sudah di tempat yang tertutup. Kira-kira begitu. Selanjutnya ini Ustaz, Ya. kalau kita mandi junub dan melaksanakan sholat Jumat, Ya. apakah setelah mandi itu masih diwajibkan untuk berwudu? Terima kasih. Iya, ada perbedaan pendapat tentang itu, ya. Ada yang masih
menyuruh atau memerintahkan berwudu. Ada yang mengatakan sudah cukup, mandi itu kan pengganti hadas besar, sedangkan wudu itu pengganti hadas kecil. Jadi kalau orang sudah mandi nggak perlu lagi berwudu. Ini terkait mandi besar dengan tata cara itu ya, dengan tata cara yang disebutkan, bukan mandi biasa rutinitas pagi dan sore. Jadi menurut Tarji, fatwa Tarji dalam buku tanya jawab jilid 4 itu disebutkan beberapa dalil yang mengarah pada tidak perlu wudu lagi. Kalau sudah mandi besar tidak perlu wudu lagi. Yang penting saat wudu itu, saat mandi besar itu ada wudunya, melakukan wudu kan tadi. Jadi kalau kita ulang lagi urutan mandi besar apa? Cuci kedua telapak tangan, terus mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu berwudu, ada wudunya. Nah, kemudian setelah itu melanjutkan dengan pemasukan jari-jari ke pangkal rambut. Nah, jadi kalau kita mengikuti fatwa Tarji, dan inilah pendapat yang menurut para ulama sahih, tidak perlu lagi wudu setelah mandi besar, bukan setelah mandi biasa, setelah mandi besar. Tapi kalau ada yang mau berwudu lagi ya silakan ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi putusan Tarji, fatwa, kalau ini putusan yang tadi yang saya jelaskan di fatwa Tarji itu tidak perlu wudu lagi, asalkan dalam rangkaian mandi besar yang tadi ada wudunya. Saya kira Allah. Ya. Saya sering kebalik dalam tata cara mandi, terutama ketika setelah hubungan suami istri. Biasanya setelah hubungan suami istri langsung ke kamar mandi, yang dicuci pertama kali adalah kemaluan, bukan tangan. Bagaimana? Ya. Saya sudah sering melakukan seperti itu. Jadi yang kita cuci adalah kemaluan dulu, bukan tangan. Terima kasih. Ya, tinggal dirubah aja. Apakah mulai besok atau lusa? Ya, dirubah, didahulukan dengan mencuci kedua telapak tangan dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan mencuci kemaluan. Karena hadisnya satu rangkaian kan, tadi dengan mencuci kemaluan itu hadisnya Bukhari dan Muslim. Jadi berada di dua kitab yang paling dianggap sahih oleh umat Islam, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kedua-duanya menyebutkan hadis itu, bahwa Nabi kalau selesai dari junub atau mandi karena junub, kata Ibunda Aisyah, mencuci kedua telapak tangannya, baru kemudian mencuci kemaluannya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya mungkin karena tidak tahu atau kurang informasi, maka berikutnya nanti karena sudah tahu ya tinggal dirubah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Bapak yang di belakang. Mandi tadi disampaikan oleh Ustaz, itu kan ada sebab dan ada tujuan. Nah, misalnya sebab karena setelah hubungan, atau sebab karena haid, atau tujuan mau Jumatan. Itu yang saya tanyakan, apakah dari sebab dan tujuan yang berbeda itu ada doa khusus yang berbeda juga? Kemudian yang kedua adalah, apakah kalau mau sholat sunnah Idul Adha juga Idul Fitri itu juga disunahkan untuk mandi? Mas. Ya. Pertama terkait dengan sebab-sebab tadi, kalau hubungan suami istri doanya ada, tapi dilakukan sebelum, ya, bukan setelah. Hubungan suami istri kan ada doanya. Apa enggak, Pak? Allahumma jannibis syaiton, Allahumma jannibna syaiton, wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya. Ini doa bukan khusus pengantin baru ya, pengantin mati harus hafal doa ini. Ya Allah, hindarkan kami berdua suami istri yang sudah menikah secara sah ini dari gangguan setan dalam melakukan aktivitas yang dihalalkan Allah.
Dan hindarkan pula kalau engkau nanti menganugerahkan anak, hindarkan pula si anak itu ya dari setan, dari gangguan setan. Itu doa hubungan suami istri. Kaitannya dengan mandi tidak ada. Jadi kalau secara mandiri hubungan suami istri ada doanya. Tapi ketika dia mau mandi setelah itu tidak ada doanya. Ya tadi mau batin aja dalam hati Bismillah gitu ya. Nah itu. Kemudian berkaitan dengan Jumatan, ya juga mandi karena Jumatan tidak ada doanya. Baik mengawali maupun mengakhiri tidak ada doanya. Kemudian mandi karena apa lagi tadi? Haid. Yang kedua itu tadi ya. Mandi karena Idul Adha disunahkan. Ya, disunahkan. Ada beberapa sunnah kita Idul Adha itu. Sebaiknya kita tidak makan dulu. Nah, itu sunnahnya. Tidak makan sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Adha. Tapi beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dianjurkan makan dulu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah sebulan puasa. Jadi dianjurkan makan dulu. Ya walaupun hanya mungkin sepotong roti dan seterusnya, atau sekedar meneguk seteguk air, pokoknya ada sesuatu yang kita makan atau kita minum. Nah setelah itu nanti kita berangkat jalan yang lain, pulang jalan yang lain. Itu beberapa sunnah, termasuk mandi. Ya disunahkan kita mandi ketika akan berangkat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Keluarnya mani itu kan tidak selalu harus berhubungan dengan suami istri. Ya. Payah pun kadang-kadang juga keluar mani. Nah, dalam sebuah perjalanan seseorang itu karena ada payah karena keluarlah mani dan saya tidak ditemukan air. Kemudian bagaimana langkahnya dari? Ya. Sebenarnya kalau karena payah atau karena lelah itu bukan mandi, itu masuk kategori mandi. Sehingga tidak diwajibkan mandi, hanya diwajibkan berwudu. Adapun kalau seseorang keluar mani, mungkin karena tidur ya, karena bermimpi, ya, terus dia tidak menemukan air, apa pengganti mandi besar? Sama dengan pengganti wudu, yaitu tayamum. Jadi kalau kita tidak menemukan air atau kondisi orang yang junub itu sakit, ya, maka tidak harus mandi besar, karena bisa jadi dengan mandi besar memperparah sakitnya. Maka dia kemudian tayamum, tapi harus melepas pakaian yang dia gunakan yang kotor karena sebab keluarnya mani itu, diganti dengan yang lain. Dia bertayamum untuk melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah setelah mandi ini yang kita bahas adalah tayamum. Kira-kira seperti itu. Jadi ada perbedaan keluarnya madhi dengan keluarnya mani. Kalau karena pencapaian itu umumnya madhi, bukan mani. Karena mani itu ada dipersyaratkan adanya syahwat keluar. Kira-kira Allah Allah. Sudah masuk waktu isya. Tidak lagi pertanyaan, ibu-ibu. Cukup. Baik, kesimpulannya menurut putusan tadi ada 5 sebab mandi, 5 sebab mandi besar. Yaitu apa tadi yang pertama? Keluarnya mani, mungkin karena mimpi ya. Hubungan suami istri, akan sholat Jumat, haid atau nifas. Kemudian tata caranya cuci kedua telapak tangan dulu, kemudian cuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian berwudu. Setelah berwudu ambil air, boleh dicampur sampo, masukkan ke dalam pangkal rambut sampai merata. Jangan ada satu helai rambut pun yang tidak kena itu sampo. Kemudian tuangkan air 3 kali, ya 3 tuangan. Setelah itu mandi, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Setelah nyambut, gosok dan lain sebagainya, selesai, terakhir cuci kedua kaki. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki tata cara mandi besar
sehari-hari kita dengan belajar cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.